Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini kita akan mengambil sebuah tema, komitmen seorang muslim adalah wajib terhadap hukum-hukum syariat Islamiyah. Iltizamul muslim, komitmen seorang muslim bi ahkamis syariatil islamiyyati, terhadap hukum-hukum syariat Islamiyah, lazimun la budda minhu, adalah merupakan suatu kewajiban. Pada poin ini kita akan berbicara tentang komitmen terhadap Islam bagi para kaum muslimin, di mana kita sebagai kaum muslimin dituntut baik secara zahir maupun secara batin, baik dituntut oleh Allah sebagai Tuhan kita, dituntut oleh Al-Quran, dan dituntut oleh sunnah Nabi SAW, juga dituntut oleh diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri memerlukan adanya komitmen terhadap dinul Islam. Sebab Islam adalah merupakan di mana kita diciptakan untuknya secara alamiah, di mana secara alamiah kita dan termasuk alam semesta telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keislaman. Artinya ketundukan penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari alam semesta ini yang bisa menciptakan dirinya sendiri dan yang menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada. Semua yang ada di alam semesta dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wa tahta masyiatihi, dan di atas masyiahnya. Artinya segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini, termasuk kita manusia, semuanya atas masyiatullah. Apa maunya Allah? Untuk apa kita diciptakan? Dan termasuk juga tugas kita, derajat kita ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita wajib komitmen terhadap al-Islam, karena kita tidak akan mampu, tidak akan mungkin keluar dari keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara alamiah, secara kauni. Apalagi kemudian
Allah mensyariatkan kepada kita al-Islam asy-syar'i. Islam secara syariat, yaitu dinul Islam, agama Islam, di mana di dalam dinul Islam terdapat syariatullahi subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, kehalalan Allah, keharaman Allah ada di dalam Islam. Untuk apa? Agar kita manusia benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar ketundukannya, penyembahannya, ubudiyahnya benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan Islam sebagai syariat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menunjukkan kepada kita manusia agar dalam ubudiyah kita kepada Allah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita menyembah kepadanya dengan benar sesuai dengan kehendaknya. Inilah tujuan daripada al-Islam. Dan Islam sebagai syariat, sebagai agama, bukanlah sesuatu yang kemudian diciptakan oleh manusia atau dikehendaki oleh manusia, sehingga manusia bebas bebas berbuat dalam agama, ya. Melainkan Islam ini segala sesuatunya, syariatnya, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keislaman, segala sesuatu yang berhubungan dengan ubudiyah kepada Allah, kewajiban beriman kepadanya, kewajiban beribadah kepadanya, semua segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus tunduk dan patuh dalam masalah agama ini. Dalam masalah agama, tunduk patuh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah di dalam Islam kita tidak perlu melakukan sesuatu apapun dalam menentukan keislaman. Tidak perlu menentukan keislaman. Tidak perlu melakukan sesuatu untuk keislaman. Kenapa? Karena Islam sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tinggal mengamalkan apa adanya. Ya. Karena apa? Karena Islam bukan dari hak cipta manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam supaya manusia ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki, yang dimaui oleh Allah, yang benar menurut Allah. Sehingga manusia di dalam Islam, yang berhubungan dengan Islam, tidak ada hak untuk menambah-nambah atau mengurangi, ya. Menciptakan suatu amalan yang dimasukkan ke dalam keislaman tidak perlu, bahkan tidak boleh. Ya, yang ada di dalam Islam adalah ketaatan penuh. Sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat. Apa adanya. Jadi yang ada di dalam Islam bukan kemudian menambah atau mengurangi, melainkan mengamalkan apa adanya dan meningkatkan kualitasnya dan memperbanyak. Nah ini, memperbanyak. Seperti apa? Contohnya
memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan ibadah ubudiyah yang sudah diwajibkan, yang memang merupakan ibadah mahdhah, maka manusia tidak boleh kemudian menambah-nambah atau mengurangi, melainkan harus menjalankan apa adanya, kemudian setelah itu ditingkatkan dengan banyak beramal soleh, memperbanyak amal kebajikan, menebar kebajikan kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan kepada semua manusia. Nah, inilah Islam. Karena itu para jamaah, di dalam Islam sangat-sangat diharamkan. Ya, di dalam Islam sangat-sangat diharamkan menambah-nambah amalan. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap kebid'ahan artinya sesuatu yang disontekkan kepada Islam. Sesuatu amalan yang bukan darinya, yang bukan dari Islam. Nabi juga tidak mengajarkan, di dalam Al-Quran juga tidak ada. Kemudian dimasukkan ke dalam keislaman dan dianggap sebagai bagian dari Islam. Itulah yang disebut bid'ah. Makanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru bid'ah maka sesat, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Sabda Nabi SAW ini sungguh luar biasa para jemaah, menunjukkan bahwasanya di dalam Islam ada batasan. Ada batasan. Ya, tidak boleh kemudian Islam diatur oleh manusia. Ya, sebagaimana yang terjadi, sebagaimana itu sudah terjadi pada organisasi keagamaan. Ya, organisasi keagamaan telah terjadi di sana penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan dalam agama. Apa yang menunjukkan? Kita coba yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia saja misalnya, ada berapa golongan, ada berapa organisasi yang terjadi yang ada di Indonesia? Banyak. Kemudian pertanyaannya, apakah semua organisasi yang ada, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini yang berafiliasi kepada keislaman, apakah semua amalannya sama, mengacu kepada dalil yang sama, misalnya mengacu kepada dalil dari Al-Quran dan yang sama, mengacu kepada hadis yang sama, riwayat yang sama, kemudian semua organisasi mengamalkan seperti yang ada dalam dalil yang ada. Apakah itu terjadi? Ternyata tidak terjadi. Bahkan seandainya ini terjadi para jamaah, seandainya ini terjadi sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Maka paling-paling kesalahannya adalah kenapa bikin organisasi. Hanya itu saja. Tapi pengamalannya Masya Allah, semua organisasi A, B, C, D, semua masjidnya sama, sholatnya sama, cara wiridannya sama, yang dikaji sama-sama tafsir Ibnu Katsir, yang dikaji sama-sama Bukhari, Muslim misalnya, sama, semua organisasi sama, dalam menjalankan agama sama, ya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah sama. Maka kalau itu terjadi, mungkin kesalahannya hanya kenapa bikin organisasi dalam agama. Tapi amalannya semuanya sepakat Quran dan Sunnah. Nah ini seandainya itu terjadi, maka insya Allah lebih baik ya. Tapi apakah hal seperti itu akan terjadi? Jawabannya tidak akan. Jawabannya tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena timbulnya organisasi adalah sebagai bentuk persekutuan dalam ketaatan. Dan itu merupakan
bentuk daripada makar daripada syaitan. Sebab apa? Tuntutan utamanya umat Islam itu seharusnya apa? Bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Itulah tuntutan utamanya. Tuntutan utamanya adalah umat Islam itu bersatu. Seluruh dunia tidak ada yang berbeda dalam urusan agama. Itu tuntutannya. Tapi kemudian dengan adanya berorganisasi, berkelompok-kelompok, hal seperti itu tidak mungkin membuat umat Islam bisa bersatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Tidak mungkin bisa bersatu. Sebab dengan adanya berkelompok-kelompok yang terjadi apa? Persaingan antar kelompok. Dan kemudian akan ada saling merasa paling benar di antara mereka. Akan merasa saling benar. Bahkan akan terjadi di mana kelompok-kelompok itu tidak menutup kemungkinan akan dimasuki oleh ide-ide lain. Oleh pendapat-pendapat yang ada. Akan dimasuki oleh ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan. Sehingga akan terjadilah perpecahan. Ya, hal itu tidak mungkin bersatu. Dan itu karena bersatu itulah yang sebenarnya. Lalu kemudian yang berpecah belah ini apa? Jelas itu adalah makar daripada syaitan. Sebab setan sudah berjanji akan mencerai-beraikan iman anak Adam. Dalam surah Al-A'raf, kronologi dari ayat 11 sampai ayat 17. Di sana iblis bersumpah memang untuk memecah belah imannya anak Adam. Dan itu sudah terjadi. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, di mana Rasulullah pada saat haji wada, di antara pidato atau khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengantisipasi umat Islam, umat Muhammad, bahwasanya setan sudah tidak lagi membutuhkan penyembahan secara langsung. Kata Nabi, inna syaitana qad ya'isa ayyubada bi'ardikum. Setan sudah putus asa untuk disembah langsung. Artinya di zaman sebelum kita, setan sering disembah langsung. Di zaman Nabi Nuh langsung. Setan berupa manusia. Sampai kemudian terjadilah penyembahan terhadap 5 ulama. La tadharunna wuddan wud wala syua'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 ulama resmi jadi Tuhan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Atas hasutan iblis saat itu. Kemudian di masa Nabi SAW, Nabi mengatakan inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi'ardikum. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah langsung di bumi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu radiya an yuta'a fima siwa dzalika min umuri dunyakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia, yakni setan, lebih rela apabila kalian ikuti selain hal itu, yakni selain menyembah langsung. Min umuri dunyakum, dari urusan agama kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Fahdharu, hati-hatilah kalian. Ayyuhan nas, wahai manusia. Inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian ini tasamtum bihi falan tadillu abada. Apa-apa yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya.
kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hadis, hadisnya panjang. Pada hadis ini para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah wada, haji perpisahan, karena setelah itu Nabi kemudian berangsur-angsur kesehatannya terpuruk sampai kemudian menyebabkan kewafatan. Makanya hajinya disebut haji wada, haji perpisahan. Dalam pidatonya mengatakan bahwa setan itu sekarang sudah tidak mau lagi disembah secara langsung. Sudah enggak efektif. Ya, sudah enggak efektif menurut setan. Kenapa? Karena manusia sejelek apapun agamanya, ketika diajak sembah setan, mereka tahu itu syirik. Ketika diajak nyembah kubur misalnya, banyak yang itu syirik itu. Ya, itu syirik. Nyembah langsung patung misalnya, orang akan katakan itu syirik. Ya. Tapi apa yang terjadi? Maka kemudian menurut setan itu sudah tidak efektif. Setan lebih kepada yaitu rela apabila diikuti, ya, apabila ditaati urusan selain itu, selain nyembah langsung. Dari apa? Kata Rasulullah, mimma tuhakiruna min a'malikum. Dari apa-apa yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap rendah dari perbuatan kalian. Jadi kalau disembah langsung itu menurut setan untuk umat ini nggak efektif. Walaupun masih ada, tapi kurang efektif. Setan kemudian mengarah kepada sesuatu yang sangat efektif dan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal yang menurut setan, berarti kita telah menyembah setan. Gak perlu sujud kepada setan, tapi cukup diikuti khutuwatus syaitan, langkah-langkah setan, ide-ide setan, diikuti oleh kita. Menurut setan apa? Itu sudah termasuk menyembah setan. Karena mengikuti hawa nafsu setan. Nah, itu terjadi. Dan kita semua, hampir kita semua juga kena. Betapa sering kita, hawa nafsu kita menjadi hawan muttaba. Hawa nafsu yang diikuti. Betapa kita sering juga memanjakan hawa nafsu kita. Semalaman gak tidur-tidur, hanya sibuk dengan komentar-komentar di Facebook. Terus antem-anteman, ya kamu, matamu picek, ya kamu picek sendiri begitu. Terus itu akhirnya antem-anteman sampai pagi. Kemudian setelah itu apa? Sholat subuhnya kecerengan. Kenapa gak bangun? Pinter setan itu, begitu mendekati subuh, ditinggalkan, dijadikan dia ngantuk. Nah, jadi ngantuknya itu pas mendekati subuh, kira-kira kurang 1 jam lah, itu mulai dingantukkan. Berhentilah masing-masing, tidur. Akhirnya apa yang dikorbankan? Sholat subuhnya kurang baik. Itu langkah-langkah setan. Kemudian sistem kerja manusia diatur oleh setan. Sehingga tidak terasa umat ini telah makan riba terus begitu, ya. Kemudian di situ ada bisnis yang kemasukan sistem haram sedikit saja gitu, dimasukin, sehingga akhirnya semua kita terkena. Sehingga apa yang kita makan di situ ada unsur haramnya, yang kita minum ada haramnya. Ada maksiatnya begitu. Kemudian kita tidak terasa telah menyia-nyiakan waktu kita. Waktu untuk bertafakur, beribadah kepada Allah telah disia-siakan dengan banyak hal. Sudah terjadi. Itu memang disukai oleh setan. Kenapa? Dengan begitu manusia sudah menyembah setan. Menyembah hawa nafsunya.
Hawa nafsunya ditonton oleh setan. Nah seperti itu para jamaah. Ini sungguh luar biasa dan sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setan sudah tidak lagi ingin disembah langsung, tapi setan lebih ridho, lebih rela, lebih suka apabila kita ikuti dalam hal-hal yang kita anggap remeh. Begitu aja. Sekedar selfie-selfian, sekedar mancing. Tapi dari mancing itu kan akhirnya apa? Ngaji enggak, ke masjid enggak. Lah coba bayangkan. Dari mancing itu berapa jam mancing? Lupa zikir pada Allah. Nah, kemudian baca, lihat Facebook, lihat YouTube, macam-macam. Kemudian undangan sana, undangan situ, banyak itu. Apa kata Rasulullah? Dari apa-apa yang dianggap remeh oleh kalian. Kita menganggap itu biasa, remeh. Padahal itu termasuk langkah-langkah syaitan. Ketika kita mengikutinya dalam banyak hal, maka kita telah menyembah syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi para jamaah, jangan dianggap menyembah setan itu hanya sujud di kuburan. Atau sujud di depan patung berhala. Bukan hanya itu. Termasuk ketika kita menyia-nyiakan waktu. Termasuk kita sampai kemudian tidak berjamaah ke masjid. Sampai kemudian waktu-waktu kita banyak pergunakan untuk ngobrol misalnya. Sekedar ngobrol, sekedar jagongan, sekedar main, rekreasi dan lain sebagainya. Ternyata di situ kita telah diseret kepada ide-ide setan. Langkah-langkah setan yang kita anggap tidak berdosa. Yang kita anggap tidak apa-apa, padahal telah terjadi musibah besar bagi kita. Terkuranginya zikir kepada Allah, terkuranginya sholat berjamaah, terkuranginya menghadiri majelis taklim, terkuranginya berzikir kepada Allah, ya, terkuranginya jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi lemah, ya, melemahkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bentuk penyembahan terhadap setan bukan hanya sujud di depan patung berhala. Tapi cukup ide-ide setan diikuti. Ide-idenya diikuti. Berarti kita telah menyembah syaitan. Sungguh luar biasa setan, ya. Jadi mereka benar-benar mendapatkan kemenangan dalam masalah ini. Sebab manusia, bahkan umat Islam sendiri, sampai jauh dari agamanya. Kenapa? Karena kebanyakan yang dia lakukan adalah langkah-langkah setan. Bahkan ada yang sangat menakutkan para jamaah, yang sangat menyedihkan. Sampai kepada di mana ada sebagian manusia merasa paling islami. Ya, bahkan merasa paling islami. Padahal ketika kita timbang dengan Quran dan sunnah Nabi SAW, ternyata kita dapati mereka adalah sekelompok manusia yang jauh dari al-Islam. Nah ini contoh ini. Banyak di masyarakat kita. Merasa sudah paling islami, yang lain dianggap tidak islami. Ternyata apa? Ternyata di sana jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak jumlahnya para jamaah, banyak jumlahnya di masyarakat secara luas. Ada orang-orang yang merasa paling islami. Nah, ada contoh misalnya apa? Ada sekelompok manusia yang ngaku muslim, ternyata apa? Mereka punya amalan, punya torekot, ya, amalan torekot
yang sampai kepada kelas tertentu tidak wajib sholat. Mereka ini para jamaah jangan dianggap remeh. Artinya kita akhirnya nggak perlu curiga dengan mereka. Jangan. Kenapa? Karena itu berbahaya. Saya sering bertemu dengan kelompok seperti itu para jamaah. Sungguh luar biasa. Mereka merasa paling benar di dalam Islam, dan mereka menganggap kita yang setiap hari sholat 5 waktu, setiap hari seperti yang disunnahkan itu, mereka memandang kita itu masih rendah katanya. Makanya sampai ada istilah hakikat. Ini mereka sudah sampai kepada hakikat kata mereka. Memandang kita yang masih sholat berjamaah di masjid itu masih syariat, si ngelakoni katanya. Dan mereka merasa di atas kita. Subhanallah ya kan. Padahal kita tahu mereka orang yang disesatkan oleh syaitan. Mereka orang yang ditipu oleh syaitan. Ini. Ada lagi para jamaah yang mungkin jenengan nggak tahu. Masyarakat para jamaah. Kelompok-kelompok ilmu kesaktian. Sampai ada di antara mereka itu yang perasaannya bisa naik ke Sidratul Muntaha. Wah, Allah, untuk melihat catatan buku catatan takdir katanya. Wallahi para ada kelompok-kelompok semacam itu. Yang merasa dia berada di Sidratul Muntaha katanya. Di langit yang ketujuh begitu. Ada juga di antara amalannya dia bisa berbicara antar jarak jauh. Berbicara jarak jauh dengan teman-temannya yang sama-sama punya ilmu seperti itu. Sehingga ini teman saya sendiri cerita, waktu belum ngaji sunnah, sekarang sudah ngaji sunnah, jenggotnya panjang, sudah ditinggalkan semua itu. Dia sering berbicara dengan temannya yang lagi haji atau umroh. Ya apa, suasana Mekah ya apa katanya. Oh, suasana Mekah mendung atau panas atau cerita para jamaah. Bisa omong-omongan secara jarak jauh. Dan mereka bangga para jamaah. Bangga. Melihat orang-orang seperti kita ini menurut mereka masih kecil kata mereka. Dan ini terjadi di masyarakat yang ada. Bahkan terjadi di masyarakat kalau orang sekedar dia alim bil kitab was sunnah, sekedar bisa baca tafsir, bisa baca kitab, ngajar umat dari kitab yang ada dari para ulama, sekedar begitu, ada di masyarakat diyakini itu kiai biasa. Kiai biasa. Tapi kalau ada orang dipanggil kiai, terus dia punya ilmu kesaktian, gak mempan dibacok, terus bisa berjalan di atas laut itu dengan pakai bangkiak, terus bisa nerawang, terus bisa ngobati, orang dikasih minuman terus sembuh, maka pangkatnya wali. Wali kata mereka itu ada di masyarakat. Sedangkan yang hanya baca kitab, ngaji-ngaji di masjid, baca kitab yang ada, itu kiai biasa katanya. Subhanallah. Wallahi para jamaah. Ya, sampai di masyarakat itu keyakinan tentang wali itu sungguh luar biasa. Jadi wali itu seakan-akan pokoknya sakti mandraguna. Kemudian dia keturunan dari wali sebelumnya begitu. Dan wali dianggap sudah segala-galanya. Sampai ada yang mengatakan ada yang lebih istimewa dari para nabi, sampai seperti itu. Padahal kriteria wali menurut Islam itu apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 ya. Surah Al-Baqarah silakan dilihat. Ayat 257 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada yang sudah dapat artinya? Dibaca artinya coba, yang keras. Ada yang sudah dapat artinya? Silakan dibaca. Jangan tilak-tilak. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung. Wali itu artinya orang yang loyal, dekat, yang memberi naungan, yang memberi pertolongan. Itulah wali. Siapa wali Allah? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yaitu cahaya Islam, cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhum, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, at-taghutu, adalah taghut. Taghut itu siapa? Syaitan. Taghut itu setan. Dan orang-orang yang diperlakukan seperti setan, yaitu disembah, dimintai berkah, itu adalah taghut. Ya, kemudian yang menyembah setan, itu semuanya adalah taghut. Apa kata Allah? Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Di mana taghut-taghut ini mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya menuju kepada kegelapan. Yang seharusnya secara fitrah mereka harus Islam, tapi kemudian oleh setan dibawa kepada kegelapan, kekafiran. Apa kata Allah? Ulaika ashabun nar. Mereka adalah calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat Al-Baqarah ayat 257. Inilah para jamaah. Kriteria wali, yaitu setiap orang yang beriman. Semua yang beriman kepada Allah di muka bumi ini, semuanya adalah waliullah, kekasih-kekasih Allah yang dilindungi oleh Allah. Hanya saja kewaliannya berbeda-beda, seukuran dengan seberapa tingginya penghambaannya kepada Allah. Di antara kita ada yang setiap hari 1 juz baca Quran. Di antara kita ada yang setengah juz. Di antara kita mungkin ada yang 1 halaman saja. Tentu antara yang 1 juz, setengah juz, dan yang hanya 1 halaman, beda atau tidak? Pasti beda. Seperti itulah perbedaan perwalian itu. Siapa yang paling tinggi hari ini? Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Yang paling banyak kebaikannya? Nah, jadi setiap hari kita ini turun naik para jamaah. Suatu ketika mungkin kita di atas, suatu ketika kita mungkin di bawah. Ya, makanya yang benar gimana? Bagaimana iman kita selalu di atas. Itulah seharusnya yang kita upayakan. Jangan pernah turun kalau bisa. Ya, bagaimana iman kita jangan pernah turun, selalu meningkat. Itu kalau bisa. Kita berharap kematian kita dalam keadaan iman kita lagi pasang, lagi naik. Itu yang kita harapkan. Makanya Islam, Quran, Sunnah Nabi selalu memberikan motivasi apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus agar kita ini
berlomba-lomba di antara sesama manusia untuk membawa diri kita menjadi yang terbaik di sisi Allah, yang tertinggi nilainya, yang tertinggi keimanannya. Masing-masing kita memiliki kewajiban yang sama antara ustadznya dan murid-muridnya dan jamaahnya dan masyarakatnya, semuanya punya tugas yang sama, yaitu tugas untuk meningkatkan dirinya, imannya, ketakwaannya kepada Allah. Betul? Betul. Sama. Antara saya dengan antum sama kewajibannya dalam masalah ini. Yaitu bagaimana kita menjadi yang terbaik. Makanya Allah mengatakan apa dalam surah Al-Hujurat ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Surat apa, ayat berapa itu? Surah Al-Hujurat, yaitu surah ke-49 ayat 13. Dipersiapkan. Allah menyatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir. Artinya, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di ayat ini panggilan Allah bukan hanya kepada orang beriman saja. Karena di ayat lain ada ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Tapi dalam masalah ini Allah memanggil manusia secara umum. Wahai manusia, Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Setelah itu apa kata Allah? Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Al-ayat. Lihat para jamaah ayat ini. Ayat ini adalah merupakan ayat yang umum sifatnya. Tidak ada pengkhususan manusia apa, manusia keturunan siapa, tidak ada pengkhususan. Tapi semua manusia diberi instruksi yang sama oleh Allah. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling mulia? Adalah yang paling bertakwa. Jadi ketika ada manusia yang paling bertakwa, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini panggilannya sama rata. Semua manusia tanpa pandang bulu. Tanpa pandang anaknya siapa, keturunan siapa, kabilah apa, suku apa, tidak ada. Bainal Arabi wal Ajami, Arab dan non-Arab, ya. Bainal Aswadi wal Abyadi, antara manusia yang kulit putih dan kulit hitam, semua sama. Di hadapan Allah tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit putih, tidak ada bangsa yang paling berterhormat, tidak ada. Kecuali siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah, dialah yang mendapatkan. Ini para jamaah, ayat ini bagus sekali untuk kita. Artinya siapapun di antara kita ada kesempatan.
kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai yang tertinggi di hadapan Allah, mencapai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini panggilan Allah, semua manusia dipanggil yang sama. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian, maka dialah yang berhak mendapatkan ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah Islam memberikan kepada kita kesempatan. Ya, siapapun bisa, asal mau. Siapapun oleh Allah diberi waktu untuk mencapai yang terbaik. Karena para jamaah, derajat di sisi Allah itu tingkatannya ada tingkatan yang 100. Ada 100 tingkatan surga. Mulai dari lantai dasar sampai lantai 100. Dan semua berkesempatan untuk bisa mencapai yang ke-100. Manusia bisa mencapai tingkatan surga yang ke-100 atau bahkan menjadi manusia yang paling dasar, surga yang paling dasar. Semua ini oleh Allah, lantai dasar sampai lantai yang ke-100, semuanya dibuka oleh Allah kesempatannya untuk semua manusia. Semua keturunan manusia. Tidak ada beda. Silakan kalian mencapai yang ke-100. Dengan ayat ini. Apa yang bunyinya tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini artinya surga yang lantainya sampai lantai 100 ini oleh Allah dibuka kesempatannya untuk semuanya. Semua keturunan manusia berhak mendapatkan lantai 100. Agar ini semuanya sungguh luar biasa. Ayat ini tadi juga luar biasa untuk memberi motivasi kepada kita, mengobarkan semangat kepada kita agar kita berusaha mencapai yang terbaik dalam ketakwaan. Agar mencapai yang terbaik dalam ketakwaan. Maka mari kita berusaha untuk mencapai yang terbaik. Itu urusan siapa? Urusan kita sendiri. Bukan urusan siapa-siapa. Itu sudah azan atau belum? Sudah lama atau barusan? Barusan ya. Baik, silakan diazani dulu. Kita lanjutkan sedikit para jamaah. Kita tadi telah berbicara bahwasanya manusia diberi oleh Allah kesempatan yang sama untuk mencapai yang terbaik di sisinya, untuk mencapai derajat yang tertinggi di sisinya, untuk mencapai surga tingkat paling atas. Semua dibuka oleh Allah kesempatannya untuk semua manusia. Dan pada saat Allah memanggil, Allah tidak mengkhususkan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu namanya pengkhususan. Tetapi dalam hal ini Allah mengambil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi yang dipanggil semuanya. Tidak ada yang dikhususkan oleh Allah. Semua manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada manusia modal utama. Apa itu? Al-aqlus salim. Sihhatul akli. Akal yang sehat. Untuk membedakan bainal haqqi wal batil. Antara kebenaran dan kebatilan. Akal sehat ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Untuk bisa memilih dengan akalnya mana yang wajib untuknya. Dalam urusan agama, mana yang benar untuknya. Allah kasih akal sehat.
Nah dari situlah nanti manusia tidak akan ada hujjah. Tidak bisa menuntut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masalah takdir Allah simpan. Allah tidak kasih tahu kepada siapapun. Lalu Allah kasih semuanya akal sehat. Dengan akal sehat itu bisa membedakan ini enak, tidak enak, ini benar, tidak benar. Semuanya bisa. Lalu kemudian Allah turunkan agama, syariat, hukum-hukumnya. Kemudian manusia disuruh memilih, disuruh banyak berbuat. Makanya di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 41, Allah berfirman, Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi. Sesungguhnya kami Muhammad telah menurunkan kepadamu Alkitab kepada seluruh manusia bil haqqi dengan kebenaran. Apa kata Allah? Famanih tada fali nafsi. Maka barang siapa dari manusia ini yang kemudian mencari petunjuk dengannya, fali nafsi, maka akan bermanfaat bagi dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa tersesat, Al-Quran sudah diturunkan tapi tidak mau beriman kepadanya, tidak mau mengambil manfaat darinya. Barang siapa yang tersesat, apa kata Allah? Fa innama yadillu alaiha. Maka sungguhnya ia telah menyesatkan atas dirinya sendiri. Wa ma anta alaihim biwakil, dan engkau tidak ada kewajiban yang dipasrai atas mereka. Ayat ini ayat kebebasan para jamaah. Allah panggil linnas, semua manusia. Allah turunkan Al-Quran, kitab suci kepada manusia. Bukan kepada orang yang beriman saja. Tidak ada ayat yang mengatakan Quran diturunkan hanya untuk yang beriman. Tidak. Tapi Allah katakan inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab untuk manusia dengan kebenaran. Nah di sini. Lalu Allah kasih peringatan, siapa yang menjadikannya sebagai petunjuk, maka akan selamat untuk dirinya. Tapi barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatannya hanya akan membahayakan bagi dirinya. Sudah ada Al-Quran, peringatan-peringatan, ternyata tidak direspon, maka akan tersesat. Inilah kebebasan tadi. Manusia diberi pilihan oleh Allah. Ini kebenaran diturunkan, lantas apa sikap manusia? Nah di situ. Kemudian dalam surah Fussilat, surah ke-41, ayat 46, dan ayat yang senada juga pada surah ke-45, surah Al-Jathiyah ayat 15, seluruhnya Allah menyatakan, Man amila solihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dalam surah Fussilat ayat 46. Artinya barang siapa beramal soleh, berlaku kebajikan, fali nafsihi, maka akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Buah daripada amal soleh, balasan kebajikan bagi amal soleh yang dia lakukan akan bermanfaat bagi dirinya. Waman asa'a fa'alaiha. Maka barang siapa yang berbuat kejelekan, berbuat kejahatan, fa'alaiha, ala artinya mengalahkan, maka akan mengalahkan dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi seorang hamba pun. Pada ayat ini para jamaah menunjukkan bahwasanya ketika manusia mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi, sebenarnya itu
Usaha siapa? Halo? Usaha dirinya sendiri. Karena kita sekarang beramal. Kita atiullah wa atiur rasul. Kemudian berbuat kebajikan. Maka kemudian nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan, anugerah. Semua itu dasarnya adalah amalnya sendiri berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nanti kita mendapatkan surga tingkat yang paling tinggi, semua itu sebenarnya oleh siapa? Oleh amal solehnya sendiri atas berkat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika manusia, mudah-mudahan bukan kita yang hadir ini, bukan, amin. Ketika seorang manusia mendapatkan derajat yang rendah, jelek, neraka paling dalam, sebenarnya yang membuat dia masuk neraka itu siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena selama di dunia tidak mau beramal kebajikan. Tidak mau beramal soleh. Maka kemudian masuk neraka. Jadi diselamatkan oleh amalnya, celaka juga dicelakakan oleh siapa? Oleh amalnya. Makanya para jamaah, kita harus waspada terhadap diri kita. Sayangi diri kita dengan cara apa? Ibadahkan diri kita. Dengan cara apa? Upayakan diri kita ini berlaku baik, taat. Itulah bentuk sayang kita terhadap diri kita. Kenapa? Karena dengan begitu kita nanti akan selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, selamat kemudian masuk surga. Itu artinya menyayangi diri sendiri. Dengan apa? Dengan ditaatkan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dijadikan diri kita ini beribadah dengan baik dan benar. Dijadikan diri kita ini berlaku kebajikan. Ya, dengan demikian kita akan selamat. Ini artinya menyayangi diri sendiri. Di ketika manusia hidupnya hanya untuk pola hidupnya pola yang jelek, ya, selalu bermaksiat, selalu durhaka, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat dalam beragama, sebenarnya telah tidak menyayangi siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan perilakunya dirinya akan tersiksa nanti di akhirat. Berarti orang yang memanjakan dirinya, tidak ke masjid, tidak mau taat, hidupnya hanya untuk senang-senang, ya, hanya untuk penampilan yang menurut mereka ini wah begitu ya. Sebenarnya bukan malah sayang. Sebenarnya bukan malah menyayangi dirinya. Malah membuat dirinya sengsara. Kenapa? Karena nanti pasti dikubur saja sudah gak selamat. Di padang mahsyar gak selamat. Terus terakhir masuk neraka. Itu mana bentuk sayangnya sama dirinya. Nah dari sini para jamaah dapat kita simpulkan bahwa menyayangi diri itu artinya dengan cara apa? Buat diri kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini artinya telah menyayangi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan begitu diri kita akan diselamatkan. Semoga diri kita termasuk yang kita sayangi dengan senantiasa atiullah wa atiur rasul. Sehingga kita nanti bisa dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa komitmen terhadap Islam. Itulah keselamatan. Baik, sampai di sini kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.